Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Astapolis yang ada di rumah, kembali lagi di Kastapolis. Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Jadi, di episode Kastapolis sebelumnya kita udah ngebahas tentang di balik layar himpunan dengan narasumber dari fungsionaris-fungsionaris HMP Astapolis ITK dan DPM PWK ITK. Nah, kali ini kita bakal ngebahas yang lebih seru lagi dengan tema Kampus Rasa Kota Kenapa Harus Paham PWK dengan saya, Nabila Sofianti, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2023 yang kali ini nggak sendiri tapi ditemani oleh Hai semuanya, kenalin aku Ratih Pratiwi, mahasiswa PWK Angkatan 2022. Jadi hari ini aku bakal temenin Nabila untuk menjadi host di podcast kali ini. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk pantengin terus podcast hari ini sampai selesai ya, karena bakalan ada banyak sekali materi yang menarik dan juga pembahasan yang luas sekali untuk mahasiswa-mahasiswa PWK. Jadi pantengin terus ya. Oke. Nah, kita udah kedatangan narasumber yang keren banget dari dosen PWK ITK. Siapa lagi kalau bukan Pak Bimo. Oke, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu ke teman-teman Kastapolis yang ada di rumah. Halo semuanya. Ayo Pak. Nama saya Bimo Haji Widiantoro, dosen PWK ITK tahun 2024. Sebenarnya masih dosen baru di PWK ITK. Jadi untuk beberapa yang kenal saya biasa dipanggil dengan nama Pak Bimo. Oke, kalau gitu mungkin Bapak bisa kasih cerita sedikit-sedikit gimana latar belakang Bapak sebelumnya nih, sebelum jadi dosen di PWK ITK nih Pak. Oh baik. Jadi untuk saya sendiri S1 lulusan PWK di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Itu pada tahun 2011. Kemudian di tahun 2018 baru masuk ke Teknik Geomatika Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk latar belakang dari pendidikan S1 S2 itu sebenarnya saya lebih fokus ke spasial. Nah, untuk karir sendiri saya mengawalinya itu dari seorang surveyor lapangan dulu. Jadi pada zaman kuliah itu kalau tidak salah semester 4 atau 5 udah mulai ikut dengan kakak tingkat dan juga dosen. Lanjut setahun setelahnya saya ikut magang di salah satu kantor konsultan swasta di Kota Makassar. Kemudian habis dari situ lanjutlah S2. Selama masa S2 nggak ada mengikut kerjaan sama sekali, benar-benar fokus untuk pendidikan. Nah, habis setelah S2 itu di tahun 2021 baru mulai lagi berkecimpung di dunia konsultan. Awalnya itu di Makassar, kembali lagi sih sebenarnya di Makassar, tapi dengan job desk yang berbeda. Kalau sebelumnya kan hanya sebagai surveyor sama drafter. Nah, kalau di tahun 2021 sudah dipercaya untuk menangani sebuah proyek yang lebih fokus ke bagian penyusunan tata ruang. Habis itu dari Makassar baru pindah ke Papua, kurang lebih 2 tahun kerja di sana. Banyak hal ya, banyak pengalaman yang saya dapatin ketika di Papua, mulai dari pengalaman tempat tinggal, berinteraksi dengan orang-orang di sana, dan juga berkecimpung dengan pekerjaan yang cukup sangat berbeda ya. Kalau misalnya di Sulawesi, di Jawa atau di Kalimantan, mungkin pembangunannya itu sudah on progress ya. Tapi kalau di Papua itu step by step, dan itu menjadi tantangan dan peluang hidup. Memang dari awal berarti ya Pak, memang beda tahap untuk pembangunannya di tiap pulau itu beda-beda ya ininya Pak, stance-nya. Betul. Challenge-nya memang beda-beda tiap pulau. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu kemudian di tahun 2024 beralih menjadi dosen.
seperti sekarang. Wah, gimana teman-teman, sudah kita dengerin tadi profil dari Pak Bimo yang keren banget, pengalaman dari dimana awalnya adalah mahasiswa di Makassar, kemudian lanjut ke Jogja, terus sempat ke Papua, berarti sudah banyak banget ya Pak pengalaman seputar kepwk-an dari ilmu geomatika yang udah Bapak alami dan Bapak jadikan sebagai pengalaman dan belajar gitu Pak. Iya. Oke, nah mungkin kita bisa masuk nih Bil ke topik utama kita. Oke. Jadi dari tadi yang Bapak bilang itu Bapak awalnya lebih fokus kepada spasial kan Pak. Nah menurut Bapak sendiri sebenarnya PWK itu apa sih Pak? Dan sebagai mahasiswa kenapa kita harus paham dengan bidang ke-PWK-an ini Pak? Oke, baik. Jadi PWK itu kalau secara umum kan sudah pada tahu ya, PWK itu adalah singkatan dari perencanaan wilayah dan kota. Dan fokus dari PWK itu sendiri adalah ke ruangan. Bagaimana kita itu harus memahami bentuk atau geometri sebuah kota, sebuah ruang. Tidak hanya sebatas dalam penampilan visual saja, tapi bagaimana kita mengintegrasikannya itu dengan berbagai aspek. Contohnya dari sisi sosial, sisi ekonomi, sisi lingkungan, itu semua saling berkolaborasi. Dan PWK ya seperti itu, tidak hanya melihatnya itu sebagai batas hanya boundary-nya itu hanya sebatas gambar saja, tapi banyak aspek yang dilihat. Dan menurut saya kenapa mahasiswa harus paham dengan PWK ya, karena kayak gini, sekarang di Indonesia sendiri itu ada namanya percepatan penyusunan rencana tata ruang di semua hal. Tidak hanya itu ya, mulai dari master plan, mulai dari grand design, itu kan menyebut awalnya kan dimulai dari pemahaman terkait ruang. Jadi belajar PWK itu menurut saya asik ya, karena kita harus tahu dulu awalannya. Dan karena tidak serta-merta pembangunan itu langsung dicaplok, oh ini dijadikan ini, dijadikan enggak. Tapi memang harus paham betul dulu terkait integrasinya dengan ruang yang lainnya seperti apa. Oh iya, berarti memang PWK ini luas banget ya Kak, luas banget pembahasannya. Terus juga kita sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu sosial juga ya Bila. Benar banget. Gitu. Nah tapi sebenarnya ini sih Pak yang biasa jadi dilema anak PWK. Jadi PWK itu saking luasnya kita tuh biasa terlalu general gitu Pak belajarnya. Nah sebenarnya posisi dari lulusan PWK di tatanan masyarakat itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Kalau misalnya kita bicara tentang engineer itu kayak jelas gitu ya Pak posisinya di mana, atau accounting itu jelas. Tapi kalau misalnya lulusan PWK itu kita masih sering bertanya-tanya, kita ini sebenarnya bakal ada di posisi apa gitu di tatanan masyarakat. Masih ini ya, masih bingung gitu. Betul Pak. Sebenarnya kalau saya melihat ya, untuk PWK sendiri itu cakupannya itu memang banyak sekali. Tinggal bagaimana mahasiswa ini improve dirinya, mengupgrade skillnya, itu mau diarahkan kemana. Kalau dari segi lulusan itu bisa masuk di ranah profesional kayak konsultan tata ruang seperti itu. Tidak hanya di Kalimantan ya, di seluruh Indonesia itu terbuka. Kemudian yang kedua itu di pemerintahan, di dinas-dinas terkait, mau dari dinas PU bisa, ATR BPN bisa, dinas lingkungan hidup bisa, dan masih banyak yang lain. Sebenarnya tinggal bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu tahu bahwa dia posisinya itu bukan posisi ya, dia tahu skillnya itu mau diarahkan kemana. Kalau sebagai contoh saya saja ya, saya waktu zaman S1 itu kan juga bingung ya, karena di PWK belajar banyak, ada sosial, ada lingkungan, ada ekonomi, ada spasial, itu kan banyak. Tapi dengan banyaknya itu kan kita bisa jadi tahu, karena PWK itu kan multidisiplin ilmu. Nah semakin banyak tahu, jadi kita oh saya arahnya ke sini, masuk di mana. Kalau zaman dulu saya fokusnya itu memang ke spasial.
Jadi pas di semester 4 sama 5 ya, pas zaman-zaman aku udah berkecimpung di dunia profesional ya, masih sebagai surveyor, saya sudah menargetkan saya mau di bidang ini. Nah, bidangnya apa? Bidangnya spasial. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain jangan bingung kalau jurusan PWK itu nanti akan kemana? Apakah cuma ada dua, profesional dan juga ke pemerintahan? Enggak, bisa juga masuk di LSM, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pembangunan kota ya, atau di lingkungan, contohnya kayak di perairan, contohnya juga kayak kesehatan masyarakat yang bagian lingkungan. Kemudian sebagai peneliti juga bisa. PPK itu skopnya luas untuk riset ya, banyak sekali. Tidak hanya berfokus di skala yang saya bilang skala satu kota ya, karena kawasan itu juga bisa riset. Nah, risetnya bagaimana? Ada riset misalnya untuk pembangunan. Biasanya kan kalau dalam pekerjaan itu butuh yang namanya kayak ada naskah akademik juga bisa. Nah, sebenarnya banyak sih. Jadi menurut saya jangan bingung lah kalau ingin mendaftar PWK, karena sekarang PWK itu sudah besar ya. Sudah banyak yang mau masuk di dunia PWK. Jadi gitu teman-teman. Nah, jangan takut, jangan bingung juga nih untuk sebenarnya PWK ini mau kemana, karena lingkungan PWK yang general dan luas ini sebenarnya justru membantu kita buat menentukan pilihan kita ke depannya gimana. Kayak tadi yang udah dijelasin Pak Bimo, ada banyak sekali bidang yang dapat kita masukin ya Bila gitu. Nah, dari banyaknya bidang tersebut Pak, pastinya kita tuh sebagai mahasiswa PWK kita harus care dan peduli terhadap sosial sekitar. Menurut Bapak sendiri, mengapa rasa peduli itu penting untuk mahasiswa-mahasiswa PWK, terlagi untuk peduli terhadap kota yang sedang ditinggalinya dan ruang yang lagi di ruang lingkup yang lagi dia tempati sekarang Pak? Oke, kenapa sih di PWK kita harus Memiliki rasa peduli? Karena gini, di PWK sendiri itu nggak bisa untuk melakukan itu sendiri-sendiri, susah. Kita terbiasa untuk berkolaborasi, saling berinteraksi, tidak hanya di lingkup pertemanan saja, tapi di luar juga. Bagaimana kita membangun relasi? Karena begini, tanpa adanya interaksi sosial, kita tidak akan pernah tahu arah pembangunan ini mau kemana. Apakah hanya mengandalkan idealisme kita tanpa melibatkan partisipasi orang, atau kita menampung aspirasi apa yang ingin dibutuhkan oleh masyarakat, oleh para profesional mereka. Jadi kolaborasi itulah yang membangun bahwa PWK itu besar seperti itu. Jadi menurut saya ya, dalam pembangunan ya, mau itu pembangunan kota, pembangunan karakter, itu harus ada namanya sosialitas, bersosial. Oh gitu Pak. Jadi memang sosial trust, keterikatan sosial antara kita dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat, dengan stakeholder lain itu tuh sangat penting buat ngebangun chemistry lah, bisa dibilang ya Pak. Betul. Chemistry supaya kita juga mengatur kepekaan kita, jadi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang masalah yang ada di sekitar kita, dan itu sangat membantu untuk membangun kawasan kita sendiri gitu teman-teman. Oke, nah mungkin kita bisa lanjut nih Pak ke pembahasan selanjutnya. Jadi sebenarnya kita belajar PWK itu buat apa sih Pak? Ya. Tanyanya klise tapi sebenarnya ini penting banget nih buat mahasiswa Pak. Biasanya kita belajar PWK buat apa? Nah, kan tadi sudah disampaikan juga ya sama kita. Nah, belajar PWK itu kan banyak. Dari banyaknya itu tuh sebenarnya buat apa sih? Ya, yang paling pertama belajar PWK itu tentu kita harus belajar
bagaimana memahami karakteristik dari kota yang kita huni. Itu dulu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih menempa diri ini untuk bisa terlibat dari tersebut. Jadi tidak hanya sekedar belajar aja, tapi bagaimana kita bisa terlibat di dalamnya. Kan ada banyak materi-materi yang dipelajari. Dari banyaknya materi itu, pasti kalian itu ada yang diminati. Contohnya ada yang ke pesisir, ada yang ke mitigasi, ada yang ke mana? Pariwisata dan lain sebagainya. Nah, pembangunan sendiri itu bukan hanya kalau belajar PPK bukan hanya sekedar desain terus selesai, tidak, tapi bagaimana kita desain itu bisa mengintegrasikan dengan banyak hal di sekitarnya, bukan hanya mengintegrasikan tapi bagaimana proses keberlanjutannya seperti itu. Jadi menurut saya belajar PPK itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat kompleks tapi juga menyenangkan sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita tahu kemampuan diri dulu dan fokusnya di mana, kayak gitu. Nah, baru melihat saya ini bisa terlibat di sini atau bisa terlibat kayak tadi ada pariwisata, ada yang semuanya bisa sih. Jadi untuk yang bertanya-tanya, saya belajar banyak hal ini, tapi yang mau digunakan ini apa sih? Nah, sebenarnya itu kembali ke diri kalian. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah belajar PWK itu karena yang dipelajari itu saling berkaitan ya, itu sangat membuka peluang sebenarnya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga diajak berkolaborasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Gimana sih sebenarnya posisinya mahasiswa PWK ini di tengah isu-isu kota yang makin kompleks sekarang? Apakah mahasiswa ini kita, Bila dan Karat ini bisa mengambil peran walaupun kita masih menempuh pendidikan Bapak? Bisa, sangat bisa. Mahasiswa itu sangat bisa untuk mengambil peran ya. Tidak hanya sebagai pelajar di perguruan tinggi, mahasiswa bisa mengambil peran itu contoh kecil aja di lingkungannya. Misalnya dalam konteks apa dulu? Ada yang mau nggak dikasih contoh? Misalnya Kompleks, sebenarnya lebih ke kita kan mahasiswa PWK nih Pak. Sebenarnya ada banyak isu keruangan yang ada di kampus yang sebenarnya kita itu tahu itu bermasalah, tapi kita kayaknya nggak punya ruang untuk berkontribusi di situ. Nah, sebenarnya keberadaan PWK di lingkungan tingkat kampus pun kita masih bingung gitu Pak. Sebenarnya gimana peran kita untuk itu? Oke, contoh kecil aja di kota kita ya. Bagaimana sih peran mahasiswa PWK? Sebenarnya dengan kalian menerapkan, misalnya nih ada problem-problem di kota, itu bisa menjadi wadah bertukar pikiran, wadah menempatkan ide, dan juga wadah untuk bersuara terkait dengan ada program-program yang kayaknya kalau dari segi tata ruang ini kurang efisien. Sebenarnya bisa, caranya bagaimana? Kalian bisa tadi misalnya buat seminar-seminar, atau kalau misalnya yang bagus itu kalian bisa membuka ruang diskusi dengan pemerintah. Kayak kemarin itu ada beberapa ya, ada yang di Grand City, ada yang di Dinas PU, sama yang terakhir itu ada di Dinas Perhubungan ya. Nah, selain belajar kan kalian juga bisa menyampaikan apa-apa yang sekiranya yang jadi rasa penasaran kalian. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Kemudian contohnya nyatanya lagi, kalian bisa menyuarakannya itu misalnya ya dengan ikut kegiatan, ada perlombaan, itu bisa jadi salah satunya. Kemudian kalian mencoba untuk
bersuara melalui poster-poster terkait keruangan, isu keruangan bagaimana. Sebenarnya justru karena kalian mahasiswa, saya rasa peluang untuk terlibat itu sangat besar karena kalian bisa langsung tahu kompleksitasnya permasalahannya bagaimana. Oh iya, bener banget sih Pak sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tuh kayak merasa belum siap dan belum cukup bekal buat buat turun langsung, buat mengkoreksi, buat ngasih masukan. Itu kadang kita ada perasaan kayak gitu. Padahal sebenarnya justru peluang ya Pak, peluang Iya. untuk melatih diri kita, kemampuan kita sejauh mana sebenarnya apa yang sudah kita pelajari di PWK ini. Iya, Gitu. betul. Jadi jangan pernah merasa takut ya, jangan pernah ragu. Kalau misalnya itu untuk memenuhi rasa penasaran kalian atau ingin juga bersuara, ya sampaikan saja. Ini sebenarnya masalah masalah dalam diri ya, dalam diri mahasiswa yang masih takut-takut. Kalau saya kayak gini nanti bagaimana ya? Ada itu yang tidak apa-apa, apalagi menyangkut dengan isu yang sedang terjadi. Kalau Bapak dulu nih Pak, sebagai mahasiswa PWK, gimana sih Bapak ngambil peran itu semasa Bapak berkuliah dulu? Oke, cara saya mengambil peran itu dulu ya pernah ikut ini lomba desain dari ada namanya itu Danau. Jadi mendesain sebuah tempat wisata yang dulu itu beroperasi tapi sudah nggak beroperasi lagi. Bagaimana membuat desain terbaru dari tempat wisata Danau. Nah, cara yang saya tempuh bersama teman-teman dulu ya, itu dengan mengikuti ada lomba poster, kemudian ada juga kayak lomba kayak kita presentasi. Nah, kita presentasi di selain selain kampus ya, dulu kan presentasi di kampus, selain kampus ya presentasi mengundang Pak KMT dan juga dinas terkait. Jadi konsep grand design-nya ini seperti apa? Kita akan menawarkan konsepnya karena Danau Mawang itu dulunya adalah tempat kalau saya bilang penangkaran ikan bukan. Ya memang danau tapi hanya bagian sisi cuma satu sisi saja yang dimanfaatkan. Jadi ya waktu itu saya sama teman-teman saya membuat grand design-nya. Jadi secara keseluruhan Danau Mawang itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan juga edukasi, edu wisata. Wah, keren banget ya Adila. Keren banget, Kak. Masih mahasiswa tapi udah Udah bisa bisa berkontribusi. kontribusi. Kayaknya it's a sign buat kita Benar banget. terjun juga deh. Berarti buat teman-teman di rumah yang masih takut untuk mengeluarkan aspirasinya terkait dengan isu-isu perkotaan tuh nggak perlu langsung datang ke pemerintahan. Ini kita bisa melakukan lewat poster seperti yang Pak Bimo lakukan. Itu sih Kak. Iya. Oke. Padahal itu dulu awalnya tugas kuliah. Dari tugas kuliah yang Lombakan. Oh, jadi justru kita dapat double nih teman-teman, bisa tugas dapat, nilai dapat, kita juga bisa kontribusi langsung ke masyarakat gitu teman-teman. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang penyelesaian masalah isu perkotaan, kalau pengalaman Bapak, Pak, pernah nggak sih ada momen di mana mahasiswa entah lewat penelitian, KKN atau magang itu benar-benar bisa ngasih banyak dampak nyata di masyarakat atau benar-benar ngebantu menyelesaikan masalah perkotaan gitu Pak? Oke, kalau perkotaan skalanya terlalu besar ya. Ini pengalaman saya pribadi aja bersama teman-teman. Jadi waktu KKN dulu ada namanya itu Desa Kanjil. Jadi waktu zaman KKN saya dulu bersama teman-teman, saya punya proker atau program kerja itu
pembuatan profil desa. Awalnya itu hanya membuat peta, tapi tidak disangka-sangka itu yang dibutuhkan oleh perangkat desanya. Jadi perangkat desanya itu mau cari tahu batas desanya dengan tetangga-tetangganya. Itu sebenarnya sederhana loh, tapi itu membantu. Kenapa? Jadi kayak ada penegasan batas antara desa Anggilo dengan desa lain itu seperti apa dan ada di mana. Nah, selain itu juga pembuatan profil desa, mulai dari struktur organisasi perangkat desanya sampai informasi mengenai aspek wilayah, aspek lingkungan dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu karena waktu itu profil desa Anggilo itu belum ada kalau tidak salah ya. Maksudnya saya belum ada. Nah, saya sama teman-teman itu membuat satu ada pembuatan peta, kemudian juga profil profil desa. Nah, dari situ malah dipanggil oleh Pak Camat. Nah, jadi dari peta itu yang awalnya hanya di desa, nanti sampai Pak Camat untuk pembuatan peta kembali dan juga mencari tahu batas kecamatannya sampai mana. Dan dari situ juga dipanggil kembali sama di bawahnya desa apa ya? Kayak kelompok kami kita dibuatkan peta kapal batas lahan pertaniannya. Jadi ditandai masing-masing tanah ini punya siapa gitu ya. Meskipun sederhana tapi itu sangat membantu karena tiap hari iya kalau dari sisi ini ya, dari sisi kakak ya, kalau dari magang saya pernah ada, tapi bukan saya mengalami, tapi ada anak magang yang dulu ada di kantor saya. Jadi dia itu mempunyai sebuah ide mau memodelkan bencana banjir, limpasannya di mana. Awalnya itu kita sekantor bertanya-tanya, buat apa sih cari tahu limpasan banjir? Tapi dari situ mulai kayak ada inovasi baru ya. Jadi bisa tahu nih mana daerah yang kemungkinan terkena bencana banjir dan bagaimana perhitungan kerugian ekonominya jika terjadi. Saya ini anak magang saya keren juga ya. Maksudnya dari hanya sebatas mengetahui limpasan air jadi membantu sebuah proyek ini. Iya. Oke, nah teman-teman mungkin itu adalah salah dua, salah tiga contoh dari gimana sih peran kita, gimana sih cara kita bermanfaat dalam lingkungan sekitar tadi, kayak mulai bermanfaat untuk desa, kemudian kecamatan, kemudian untuk para petani, kemudian untuk bahkan kawasan banjir tadi ya Pak, untuk menilai kerugian ekonomi masyarakat akibat banjir. Dan itu adalah contoh dari gimana sih peran kita ternyata bisa sebesar itu loh untuk lingkungan gitu teman-teman. Benar banget Kak. Jadi mendengar cerita Bapak tadi itu kita jadi makin semangat gak sih Kak buat belajar dan terjun langsung ke lapangan. Kadang tuh kita tuh suka mikir gini loh Pak, kayak ntar aja deh turun ke lapangannya tunggu udah lulus kayak gitu. Kadang kayak mau berinovasi juga mikir lagi ribet banget sih. Kita sudah aja mungkin nggak dipakai juga, tapi padahal kita nggak tahu bakal dipakai, maksudnya bakal berguna banget ke depannya gitu. Iya, jadi banyak hal yang bisa sebenarnya kalian lakukan kalau langsung berinteraksi di lapangan seperti itu. Bahkan hal sekecil pembuatan batas desa itu sangat membantu lah, pembuatan batas desa. Atau yang lebih kecil lagi ya, bagaimana kalau kalian misalnya nih ada yang suka lari ya, sekarang kan orang pada suka jogging ya. Di PWK mungkin kalian bisa mencari tahu mana sih spot-spot atau area yang sering dilalui sama orang.
dari tracknya itu kalian bisa mencari tahu, oh di sini spot kebanyakan orang berhenti. Kalau kalian berpikir, oh kalau di spot di sini banyak orang berhenti, berarti ada peluang, ya kan? Bisa dari apa? Nah kalau iya betul ada. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan selama kalian ini berkemauan dan juga mampu untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari. Bener banget. Tadi juga sebenarnya ngelihat case yang tadi tuh ngebangun kepekaan kita sebenarnya, Bil. Itu kalau kita nggak ngelihat dari sisi sosialnya, mungkin kita nggak bakal kelihatan peluang tersebut gitu. Jadi mungkin emang itulah kenapa mahasiswa PWK itu harus banget ngelatih kepekaan mereka terhadap lingkungan. Jadi mahasiswa PWK itu harus peka terhadap lingkungan dan peduli juga ya Kak ya. Nah, dari banyaknya obrolan kita tadi Pak, pasti banyak banget tantangan yang Bapak hadapi di bidang PWK ini. Bisa disebutin nggak Pak, apa aja tantangannya nih Pak? Bisa diceritain nggak, Pak? Biar kita siap-siap biar Tantangan dari mana ya? Dari mahasiswa, dari Bapak, dari mahasiswa ke dosen kan, atau dari Oh, Bapak? iya. Jadi secara profesional gimana? Iya. Saya mulai dari masa-masa saya kuliah dulu ya. Masa-masa kuliah. Jadi waktu itu di kuliah ada, saya nggak tahu ya kalau di sini bagaimana. Tapi waktu masa saya kuliah dulu itu tantangannya itu adalah materi pembelajaran yang diberikan di kampus itu sangat jauh dari materi yang saya di range-nya sangat jauh. Jadi waktu itu saya pernah kerja dari waktu masa kuliah kan kerja sambil kerja, pernah disuruh untuk membuat peta. Ini petanya cukup ribet ya. Waktu itu pernah disuruh buat peta sebaran apa sih ini, perikanan air payau. Dulu kan gue pernah belajar ini kayak gimana sih membuat peta ini perikanan air payau. Tapi lama-lama karena rasa penasaran juga, akhirnya belajar kan bagaimana sekarang air payau itu secara mandiri dan juga secara kompleks. Sebenarnya kalau masa-masa kuliah itu banyak hal yang dilakukan di luar dari proses pembelajaran yang kita harus cari tahu ketika menemukan sebuah kasus. Kalau secara profesional tantangannya itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi di masyarakat. Itu yang ribet ya. Apalagi bukan ribet ya, sebenarnya bagaimana kita membawa diri. Kalau di masyarakat itu karena saya sudah beberapa daerah yang saya datangin ya, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Kalimantan, dan Papua itu mempunyai pendekatan yang berbeda. Jadi bagaimana kita menyampaikan? Nah, yang agak ribet itu waktu ini penyampaian kepada masyarakat yang ada di, saya boleh sebut kotanya? Boleh sih. Boleh ya. Waktu itu ada pemekaran wilayah. Pernah dengar kan di Papua? Pemekaran wilayah dari provinsi Papua menjadi provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, sama Papua Baru-baru aja deh. Iya, baru-baru aja. Nah, salah satu ibu kota di provinsi Papua Pegunungan itu kan Kota Wamena. Dan pada saat itu ada rencana untuk pembangunan kantor pemerintahan, dan lokasinya itu ada di lahan, pokoknya lahannya sangat luas. Tapi masyarakat tidak mau. Waktu itu masyarakat tidak mau. Ya, jadi saya bersama teman-teman yang kerja sebagai konsultan dan juga pemerintah
eh, berdiskusi dengan masyarakat, diskusi tentang pembangunan ini mau seperti apa dan bagaimana. Dan di apa ya, akhirnya pembangunannya itu tetap berlanjut di satu dengan membawa kebudayaan ya, itu tantangan lebih dahulu. Kalau di pendidikan ini, nah ini tantangannya yang menurut saya double challenge ya, karena pertama itu mencoba memberikan atau menyampaikan materi yang fresh kepada mahasiswa. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana mengarahkan atau menyampaikan materi itu kepada mahasiswa. Pertama kan mencari tahu dulu, Iya. baru menyampaikan. Karena ada yang biasa mahasiswa kaget lah, Pak ini apa? Ini apa ini baru saya dengar itu. Nah itu tantangan itu bagaimana menyampaikannya. Ya kalau yang baru-baru ini saya membawakan materi terkait bagaimana hubungan antara sosial dan juga spasial yang digambarkan menggunakan trajektori data atau data bergerak. Seperti itu cukup challenge ya buat saya, karena sejujurnya kalau sosial itu kan susah dipetakan. Nah, tapi saya mencoba pendekatan bagaimana bisa menjadikan data sosial itu, data sosial menjadi data spasial yang bisa divisualisasikan. Nah, dan itu berguna untuk anak-anak. Satu, misalnya dari banyaknya pergerakan sosial, itu kan kita bisa mencari spot-spot. Contoh kalau di taman ada tidak spot yang tidak pernah didatengin, kenapa? Ada spot yang sering didatengin, kenapa? Atau bisa juga membantu dalam mengantisipasi tindakan kriminal. Misalnya tindakan kriminal terjadi di area yang tidak terlihat. Iya. Nah, itu bagaimana rencananya? Kalau dari sisi planner itu mau bagaimana? Apakah hanya menempatkan pos saja atau bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi itu menurut saya cukup challenge ya dari mahasiswa terkait dengan pembelajaran, kemudian di profesional itu dengan lingkungan sosial atau masyarakat yang challenge, dan yang terakhir itu di dunia akademik sebagai dosen itu pengembangan materi. Seperti itu. Tentu juga dengan mengikuti rata apa yang sudah dilakukan. Kita udah dengerin ya teman-teman, sebenarnya gimana sih challenge-nya ketika kita jadi mahasiswa, ketika kita jadi profesional yang terjun langsung ke lapangan, kemudian ketika kita berhadapan dengan masyarakat dengan latar belakang dan kultur yang berbeda, itu cara kita menyikapi berbeda-beda ya Pak? Betul. Itu. Nah mungkin dari situ kita kayak wah ada kadang takut untuk menghadapi ya kan, untuk menghadapi dunia luar dengan profil kita sebagai mahasiswa PWK, karena mungkin ada banyak, mungkin kalau pengalaman dari studio nih Pak, kayak kami survei studio itu kayak kadang masyarakat tuh berekspektasi ketika kita survei itu, kita kadang masyarakat berekspektasi kayak wah kita memberi perubahan nih kepada mereka, padahal kan masih dalam tahap belajar juga gitu. Tapi somehow itu justru jadi ini juga teman-teman, bisa berdampak, kayak mungkin tadi contoh ketika KKN kemudian kita magang itu ternyata bisa jadi ya harapan kita bisa bermanfaat sih teman-teman buat masyarakat selagi kita masih belajar kemudian memberikan manfaat kepada lingkungan kita, itu kan sangat bagus ya bilang ya Pak. Kemudian mungkin ngomongin soal harapan nih Pak, kira-kira Bapak punya harapan nggak sih buat mahasiswa PWK ke depannya atau mahasiswa PWK ITK ke depannya, entah akademik atau dari segi karakter atau kontribusinya, atau mungkin
eh, kemajuan PWK ke depannya gitu kan? Harapan untuk mahasiswa, harapan saya untuk mahasiswa jangan membatasi diri terhadap perkembangan zaman. Sekarang kan zaman ini terus bergerak cepat ya. Saya rasa mulai dari corona sampai sekarang, padahal usia hanya 5 tahun saja ya. Range-nya hanya 5 tahun, tapi banyak perubahan yang terjadi untuk teknologi ya, terutama di bagian tata ruang itu sangat drastis. Jadi saya harap mahasiswa jangan terlalu membatasi diri bahwa saya belajar ini aja. Ya, tetap mengeksplor, jangan merasa cepat puas. Kalau bisa belajar. Kalau ada kesempatan untuk berkontribusi juga jangan pernah dilewatkan. Karena saya itu pernah juga membuat ini ya. Saya jadi teringat, saya dulu pernah membuat peta untuk perumahan saya. Sebenarnya itu hal simple ya, tapi ternyata sangat membantu. Pertama untuk mengetahui blok ini yang isi siapa, ini siapa. Ya, meskipun developer ada, tapi kan nggak di kadang nggak di update. Nah seperti itu. Nah, itu untuk perumahan. Pernah juga membuat data ini, apa yang di BPS ya namanya itu. Ada kayak pendataan, tapi bukan pendataan penduduk, dia kayak pendapatan keluarga dibuatin. Dia sederhana, cuma menggambar peta yang isinya itu hanya nama, pekerjaan, dan lainnya itu membantu di BPS. Pada waktu itu BPS sudah ada petanya, tapi karena belum update, ya udah saya berinisiatif gambar. Oh ternyata itu sangat berguna. Saya jadi merasa wah ternyata apa yang saya pelajari dulu ternyata bisa bermanfaat. Terus yang tadi apa ya, karakter ya untuk mahasiswa. Jadi harapan saya PWK ini kan terutama di kampus kita kan diajarin untuk saling berkolaborasi. Jangan pernah berhenti untuk berkolaborasi. Jangan membatasi diri bahwa saya hanya kumpul di geng saya atau di circle saya atau di angkatan saya saja. Jangan, tetap berkolaborasi. Perluas juga relasi keluar. Kalau kalian punya kesempatan misalnya kayak magang, kayak kerja praktik ataupun pertukaran pelajar, manfaatkanlah momen itu, manfaatkanlah kesempatan itu dengan baik untuk mencari relasi baru, mencari ilmu baru, dan mencari juga kesempatan baru seperti itu. Karena kan dari relasi-relasi itu membangun membuka peluang lagi lah ke depannya seperti itu. Kayak saya sendiri ya, saya nggak menyangka saya S1 itu teman-teman saya sekarang udah ada yang jadi kasih, kabin, udah ada yang buat perusahaan sendiri. Kemudian di S2 saya bertemu dengan teman-temannya dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat membantu kita. Misalnya kita ingin saling bertukar ide, saling bertukar pikiran mengenai bagaimana nih terkait pembangunan ini, ada hal baru kan yang bisa dijadikan sebuah ide. Jadi harapan saya ke mahasiswa-mahasiswa semua jangan pernah membatasi diri, tetap belajar, apalagi di masa-masa kalian ini ya, semua harus informasi itu cepat banget. Jangan bilang udah cukup di sini. Sayang karena ilmu itu Nah, buat teman-teman, berarti kita sebagai calon planner kita jangan menutup diri dan kita harus tetap peka sama lingkungan dan masyarakat ya. Benar banget, gila.
Nah, tadi kita udah ngebahas tentang tantangan dan harapan Bapak. Sejauh ini ada nggak sih Pak momen berkesan di hidup Bapak selama menjalani bidang kepwk ini? Momen berkesan. Yang bikin Bapak tetap gitu, stay di PWK gitu. Ada. Jadi ini saya balik flashback ya, titik paling rendah gitu. Jadi waktu itu waktu semester 1 sama 2 itu saya ada keinginan untuk keluar dari PWK. Ada. Kenapa tuh Pak? Karena saya merasa yang dipelajarin teori aja ya. Nggak ada praktik-praktiknya gitu kan. Nah itu mungkin naif saya karena masih semester 1. Tapi titik baliknya terjadi di semester 2 juga. Jadi pada saat itu ada suatu momen di mana saya langsung bilang ke dalam diri saya, udah saya di PWK aja. Jadi waktu itu ada namanya studio ya di waktu zaman S2. Awalnya itu menggambar manual. Itu saya senang. Tapi pada saat dosen saya bilang, udah kita menggambar menggunakan software. Di situ saya kayak ngerasa, nah ini yang saya tunggu-tunggu ini. Kita mau praktikum. Nah dari situ itu membuka hati saya, membuka pikiran saya bahwa di PWK itu ternyata asik juga ya, bukan hanya sekedar menggambar, bukan hanya sekedar berinteraksi sosial ya, tapi juga bagaimana mengintegrasikan hal-hal yang bisa dibilang kayak non spasial menjadi data spasial. Itu kayak menjadi titik balik saya di situ. Itu cukup berkesan ya, karena saya ada di titik terendah pengen keluar dari PWK, tapi di situ juga saya menemukan sebuah pintu terus ada di koridor PWK. Bahkan sampai saat ini pun saya masih di PWK. Jadi kalau di PWK itu saya senangnya adalah bahwa yaitu tadi keilmuan yang kita pelajari memang general dan multidisiplin. Tapi dengan adanya multidisiplin itu kita jadi tahu nih, saya mau fokus kemana. Kita jadi tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Saya mau mengarahkan diri saya ini di bagian mana. Saya pengen kasih temuin. Dan juga bagaimana saya mengembangkan diri saya sendiri atau setidaknya diri kalian juga. Itu cukup berkesan. Baik, wah menarik banget ya teman-teman, dan tadi kita udah membahas banyak banget ya Mila, banyak banget dari pengalaman, terus gimana sih ketika planner ini terjun ke lapangan, ketika jadi mahasiswa. Nah mungkin kita masuk ke sesi yang seru-seru dulu ya kali ya. Apa nih, Kak? Apa nih ya? Jadi kita mau main games nih Pak. Iya, main games nih Pak. Nama gamesnya ini This or That. Jadi nanti Bila dan Kak Rati bakal bacain beberapa pertanyaan. Jadi nanti Bapak tinggal pilih this atau that. Nanti Bapak ngasih tahu alasannya kenapa milih. Gitu ya. Oke, langsung aja Kak pertanyaan pertama. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Bapak lebih suka mengajar kelas pagi atau siang? Kenapa? Kelas pagi. Wah, morning person guys. Kenapa tuh Pak? Kelas pagi Pak. Karena masih fresh ya. Bener. Fresh, dan di kelas pagi juga itu bawa semangat punya, bahwa gimana ya, kalau saya mengajar itu selain masih fresh ya, itu kan kita bisa tahu nih mahasiswa ini ada yang masuk atau enggak nih. Jadi bisa kelihatan. Terus kalau kelas pagi juga itu masih seger. Kan sebelum mengajar kan, kalau saya sebagai dosen itu biasa kulik-kulik materi dulu. Apa nih? Walaupun sudah disiapkan ya materinya, sudah disiapkan jauh-jauh hari, tapi dibaca kembali, oh ternyata ada yang baru. Oh, ini bisa menjadi bahan diskusi atau juga sebagai pemantik dalam belajar. Ini berarti dosennya morning person tapi mahasiswanya kan biasa baru pulang sih Pak kalau pagi ya. Langsung kelas ya kayaknya. Oke, lanjut ya Bil ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua nih Pak. Ini mahasiswa ideal menurut Bapak ya.
Rajin tapi pasif atau aktif tapi suka telat, Pak? Hah? Gak ada pilihan ketiga ya kan? Waduh, ada ya. Kalau saya senang mahasiswa yang aktif, Tapi suka telat. Tapi suka telat. nggak juga. Harusnya pilihan ketiga di situ. Nggak ada yang saya pilih di kalau dua. Harus ada minusnya, Pak. Hah? Apa minusnya? Kan manusia nggak ada yang Iya. sempurna nih, Pak. Jadi ada Ah. minusnya nih. Oh, minusnya Dia paling- aktif tapi telat nih, Pak. Ya, aktif Enggak. tapi telat. Rajin tapi pasif. Saya lebih suka yang mahasiswa yang aktif sih. Aktif. Karena dari situ kan menjadi tolok ukur juga ya, bahwa oh ternyata materi yang saya bawakan membuka tematik buat mahasiswa-mahasiswa semua. Tapi bukan berarti yang telat itu dimaafkan. Jadi kalau bisa sebagai mahasiswa ya selain aktif juga jangan Jangan telat. telat. Oh. Karena saya Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau Bapak lagi mengkoreksi tugas, lebih suka sambil ngopi atau sambil dengerin musik? nggak kedua-duanya. Wah, kenapa tuh, Pak? Wah, kenapa tuh? Jadi Bapak kalau lagi ngoreksi tugas Bapak ngapain nih? Diam lagi, Pak. Lebih suka hening. Oh, biar fokus ya, Pak. Iya. Oh. Saya juga bukan ini ya suka kopi ya. Jadi ya udah koreksi ruangannya hening. Udah itu aja. Tapi kalau dipilih salah satunya apa tadi? Ngopi atau dengerin musik? Dengerin musik aja. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Masih dong. Jadi pertanyaan selanjutnya ini lebih suka mana nih, Pak? Bikin soal UAS atau ngejelasin konsep RT/RW? Waduh. Ini ngejelasin konsepnya ini di kelas atau di Ke mahasiswa, Pak. ya itu yang lebih susah. Kita juga susah nangkepnya, Pak. Ya karena pembahasannya kan banyak ya. Iya, luas banget. Kalau mau dibagi itu sebenarnya ada dua. Pertama itu pola ruang sama struktur ruang. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi memang harus dipisahin dulu, dijelasin satu. Pola ruang itu bagaimana, nanti struktur ruang. Habis itu nanti pindah lagi nih yang apa KDB, KLA itu cukup panjang ya. Banget, Pak. Banget. Nah itu tantangannya itu dalam menjelaskan karena kan mahasiswa mungkin ada yang baru dengar atau baru tahu atau nggak tahu sama sekali ini mau diapain ini kata saya gitu kan. Nah itu memang harus punya ini sih, bagaimana pembawaan materi biar bisa ditangkap gitu. Itu Emang lebih susah RT/RW itu, Pak. Ada enggak, Kak? Ada dong. Oke. Sebagai dosen nih, Pak, Hah? Bapak lebih suka ngasih tugas individu atau kelompok? sebenarnya lebih suka individu. Waduh, kenapa tuh, Pak? Hah? Karena biar bisa melihat semua apa yang dikerjakan. Kalau kelompok kan bisa terlalu banyak ya, satu kelompok ada 10 orang, kadang bingung. Kalau individu kan bisa oh ini ada mahasiswa yang udah paham apa yang disampaikan dalam materi, ada yang udah mengerti. Kalau kelompok kan biasa momennya itu pas presentasi aja, satu momen aja. Ada lagi nih, Pak, pertanyaan lagi. Ini mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih, Pak. Sebenarnya Bapak tuh lebih suka diskusi daring atau diskusi tatap muka sih, Pak? Diskusi tatap muka langsung. Coba Kalau dulu. kalau daring nanti kameranya kayaknya ala. Yang punya kelas sama Pak Bimo kalau online tolong dinyalain ya kameranya Iya, guys. Pak. Tapi emang diskusi di kelas itu lebih Efektif sih, Pak. efektif sih, Iya, Pak. betul. Dua arahnya itu bisa langsung to the point kita nyampein pendapat. Kalau daring emang banyak aja gitu kendalanya. Distract banyak Iya, hal. banyak hal yang distract, bukan cuman ke mahasiswa ya, ke dosen juga ini ya agak susah untuk menyampaikan. Apalagi kalau misalnya harus diperagakan. Saya kan orangnya kalau mengajar suka coret-coret. Nah biasanya mengajar sambil ngasih gambaran gitu. Jadi biar ya lebih enak tatap muka.
Selain cari-cari tadi juga ada dengar nih Pak tentang Bapak kalau di kelas Bapak tuh suka banget ngajakin diskusi dan langsung kayak kamu iya gitu. Gila jawab ya. Itu sih Pak mungkin yang bikin orang-orang oke aja deh gitu. Aduh maunya online aja biar tunjuk gitu. Banyak sih Pak yang ngomong kayak gitu. Jadi mereka lebih wow pressure kali ya Pak sama Bapak. Nggak apa-apa teman-teman. Iya. Itu belajarnya, itu sisi kita belajarnya dari situ. Iya, itu kan biar kalian juga siap suatu saat nanti kan. Karena pressure di dunia setelah lulus itu lebih kencang. Tanpa ditunjuk kalian harus menjelaskan. Nah, jadi sebisa mungkin ya kalau di kelas itu memang harus prepare sih. Nah, Oke, masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bill. Oke, lebih menantang mana nih Pak? Nah. Mengajar mahasiswa semester awal atau membimbing skripsi mahasiswa akhir? menantang ya. Lebih menantang apa mengajar mahasiswa awal. Oh, kenapa tuh Pak? Kan mahasiswa akhir ini kadang juga kehilangan arah nih Pak. Kalau menantangnya itu karena kan mereka masih ini ya, masih baru ya. Nah, itu mencari pendekatan penyampaiannya itu biar materinya itu tersampaikan dengan baik. Menantang sih karena kan harus apa menyampaikan ini apa dan sebagainya, cukup menantang. Kalau dari saya, kalau mahasiswa akhir kan udah paham lah Pak. paham lah. Butuh Pak, justru mahasiswa akhir kan paling butuh di arahkan. Gitu. Belum relate. Belum relate ya. Tapi nanti kan kalian dapat. Semoga dibimbing ya Pak. Iya. Udah Kak, udah habis pertanyaan. Udah habis pertanyaannya. Wah, itu tadi games disorder kita. Mungkin dari jawaban Pak Bimo tadi kalian bisa memposisikan, oh kalau Pak Bimo nih ngajarnya gini guys, morning person, terus lebih suka mahasiswa aktif, Kata buka juga. lebih suka kasih tugas individu. Nah itu guys, dengerin ya guys. Semangat ya PWK ITK. Wah seru banget ya Bill. Seru banget Kak. Ngobrol hari ini kita ada banyak banget pelajaran berharga dari pengalaman Pak Bimo sebagai profesional dan juga pengajar, mungkin juga sebagai mahasiswa PWK tadi. Semoga dari yang disampaikan tadi itu bisa jadi pendorong kita buat banyak belajar dan semakin semangat gitu belajar di PWK. Dan kita juga semakin siap untuk kontribusi nyata dalam pembangunan yang berkelanjutan. Bener banget, gila. Oke. Jadi buat sobat Astapolis yang sekarang lagi menuntut perkuliahan di PWK atau bahkan masih bingung nih dengan arah tujuan sebenarnya PWK ini mau kemana, yuk mulai pikirin dari sekarang, cari pengalaman dan tanamkan semangat untuk jadi planner yang peka dan aktif serta berdampak buat lingkungan sekitar. Sebelum kita tutup, kami ucapkan, saya dan Bila mau ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bimo atas waktu yang udah diluangkan untuk hadir di podcast kita kali ini. Semoga buat teman-teman Kastapolis di rumah bisa mengambil banyak manfaat, bisa semakin semangat belajar di PWK dan semakin rajin untuk mencari jati dirinya di PWK. Gitu. Oke. Oke. Ya, saya banget Kak, kita udah di penghujung acara nih Kak. Jadi buat sobat Astapolis yang ada di rumah, untuk kalian semua dengerin dan jangan lupa untuk terus ikutin Kastapolis selanjutnya. Dan kalau menurut kalian podcast kali ini bermanfaat, jangan lupa bantu share ke teman-teman yang lainnya biar makin banyak yang tahu nih PWK ini seperti apa sih sebenarnya Kak. Benar. Sebelum kita tutup, jargon kita dulu dong Bila. Jadi di Kastapolis ini kita punya jargon. Kalau nanti dibilang Kastapolis, jawabannya podcastnya Selebritis Astapolis. Oke. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Tetap semangat dan tetap cinta sama kota kita ya. Dan yang paling penting, jadi planner kita harus punya visi, aksi, dan hati. Jadi sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya Kak. Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis.